Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Esra pasal yang keempat. Bagaimana selalu ada orang-orang yang tidak suka ketika kita ini mendekat dengan Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel ketika mereka ingin membangun kembali bait Allah, tantangan demi tantangan datang sehingga sebagian orang yang tidak suka melihat bangsa Israel kembali kepada Tuhan, mereka membujuk raja Persia untuk melarang pembangunan itu sehingga pembangunan itu terhenti, saudara ya. Dan kita lanjutkan sekarang Esra pasal yang kelima. Pembangunan dimulai lagi dengan izin Raja Darius. Tetapi Nabi Hagai dan Sakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. 2. Pada waktu itu mulailah Serubabel bin Seltil dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, bersama-sama dengan Sietar Bosnai dan rekan-rekan mereka, dan beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini? Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Jadi saudara, kita lihat di sini pada waktu itu dikatakan di sana bahwa Hagai dan Sakaria dan pada waktu itu mulailah Serubabel bin Seltil dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah karena Yosua dan juga Sakaria dan juga Hagai bernubuat bahwa harus dibangun kembali bait Allah itu. Lalu Serubabel bin Seltil dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah itu kembali. Mereka mendengar suara Tuhan dan akhirnya mereka mulai kembali membangun. Mereka juga didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Tapi pada waktu itu dikatakan, datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Ternyata dari zaman perjanjian lama pun sudah ada, saudara, ketika membangun rumah Tuhan itu ditentang, dihambat oleh bupatinya sendiri loh. Sekarang kan banyak bupati-bupati yang mengusir orang ibadah, orang berdoa. Tapi memang dari zaman perjanjian lama sudah ditulis seperti itu, akan ada tantangan ketika kita mau mendekat kepada Tuhan. Jadi bupatinya sendiri, daerah sebelah barat Sungai Efrat itu, dia datang bersama-sama dengan Sietar Bosnai dan rekan-rekan mereka. Lalu dia bilang, siapa yang suruh kalian kembali membangun di tempat ini Siapa yang suruh kamu membangun tembok-tembok di sini? Jadi bupatinya cari gara-gara, dia mau menghalangi lagi supaya rumah Allah itu tidak berdiri, saudara. Tapi di sana dikatakan akhirnya lalu katanya pula kepada mereka, siapa nama orang-orang yang telah mendirikan bangunan ini? Tiba-tiba bupati menjadi marah, dia tanya, kamu itu siapa yang suruh kamu membangun kembali? Berani-beraninya membangun kembali di rumah ini. Jadi mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Dan dikatakan di sana, tetapi ayat yang kelima, mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Inilah salinan surat yang dikirim Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat bersama-sama dengan Sietar Bosnai dan rekan-rekannya para punggawa daerah sebelah barat Sungai Efrat kepada Raja Darius. Mereka itu mengirim laporan tertulis kepadanya yang bunyinya sebagai berikut. Kehadapan Raja Darius, salam sejahtera. Kiranya Raja maklum bahwa kami datang ke daerah Yehuda, ke rumah Allah yang maha besar. Rumah itu sedang dibangun dengan batu yang besar. Sedang dindingnya dilapisi dengan kayu dan pekerjaan itu dikerjakan dengan seksama dan berjalan lancar di tangan mereka.
Kemudian kami menanyai kepada para tua-tua itu, beginilah kata kami kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lagi pula kami tanyakan kepada mereka nama-nama mereka untuk memberitahukan kepada tuanku dengan mencatat nama orang-orang yang mengepalai mereka. Inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami. Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi, dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya didirikan dan diselesaikan oleh seorang raja Israel yang agung. Tetapi setelah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, ya mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar raja orang Babel, orang Kasdim, yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Akan tetapi pada tahun pertama zaman Kores raja negeri Babel, dikeluarkanlah ya perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah Allah ini. Juga perlengkapan emas dan perak dari rumah Allah yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa kembali ke dalam bait Allah, ke bait suci yang di Babel. Diambil pula oleh Raja Kores dari bait suci yang di Babel itu dan diserahkan kepada seorang yang bernama Sesbasar yang telah diangkatnya menjadi bupati. Perintahnya kepadanya, ambillah perlengkapan ini, pergilah dan taruhlah itu dalam bait suci yang dibangun di tempatnya yang semula. Kemudian datanglah Sesbasar meletakkan dasar rumah Allah yang ada di Yerusalem, dan sejak itu sampai sekarang dikerjakanlah pembangunannya, hanya belum selesai. Oleh sebab itu, jikalau dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan raja di sana di Babel, apakah pernah dikeluarkan ya perintah Raja Kores untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem itu. Kemudian keputusan raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami. Jadi saudara, ya kita lihat di sini bahwa ya rincian lebih lanjut tentang pekerjaan dan pesan Hagai dan Sakaria itu ya kita dapat melihat di kitab-kitab yang memakai nama mereka, yaitu kitab Hagai ya dan juga Sakaria. Ya, mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah, akhirnya membangun, disuruh oleh nabi-nabi Allah. Memang Allah itu kadang-kadang mengutus ya para nabi dan memberikan dorongan untuk menguatkan umatnya. Untuk mencapai hal ini, Hagai dan Sakaria tidak hanya berkhotbah, tapi juga mereka terlibat di dalam pekerjaan itu, saudara ya. Dan ya ini juga sama halnya dengan di gereja sekarang, Allah menunjuk ya ada orang-orang yang punya suara kenabian, dan pelayanan mereka itu seharusnya menghasilkan efek yang sama seperti halnya efek yang dihasilkan Hagai dan Sakaria pada Israel. Tetapi yang siapa yang bernubuat, ia berkata-kata pada manusia, membangun, menasihati dan menghibur. Sebaliknya kita juga harus mendorong semangat orang-orang untuk ya sungguh-sungguh mau kembali membangun ya hubungan kita dengan Tuhan. Jadi akhirnya setelah terbengkalai mereka mulai membangun. Dan orang-orang yang non-Yahudi yang tinggal di dekat mereka itu berusaha untuk menghalangi lagi. Mereka datang, salah satunya bupati ya, ditanya siapa yang kasih izin kamu membangun. Ya, dan sementara perdebatan berlanjut dan keputusan masih dipertimbangkan, orang-orang Yahudi itu terus membangun, saudara. Ya, ketika kita melakukan pekerjaan Allah, orang-orang lain tuh mungkin berusaha untuk menghambat kita, mengacaukan kita, atau membuat kita menjadi frustrasi, ya, tetapi kita bisa terus maju dengan penuh keyakinan. Maka Allah akan melaksanakan tujuan-tujuannya di dunia ini. Ya, kita tidak perlu ya siapa yang berusaha untuk menghalanginya. Biarkan mereka berurusan dengan Tuhan ya. Seperti dikatakan penatua-penatua itu, ya Tuhanlah, mata Tuhan yang mengawasi mereka. Tuhan juga akan mengawasi hidup kita selama kita ini sungguh-sungguh membangun kembali rumah Tuhan dalam hidup kita. Ya, dan ingat saudara ya, seringkali
orang itu mau membelokkan ya perhatian kita, tapi kita harus pusatkan perhatian pada tujuan Allah. Jangan mau dibelokkan ya oleh tipu daya atau fitnahan dari orang-orang yang tidak mau melihat kita maju. Ya, hari-hari ini memang banyak sekali serangan-serangan iblis, fitnah dan lain sebagainya. Tapi biarlah kita menang, saudara. Dan dikatakan di situ, ya lalu surat ini ya diminta mereka itu menulis surat. Dia bilang, ya coba raja ya, kalau memang dulu Raja Kores pernah menyuruh membangun kembali bait itu, ya maka kami meminta, betul enggak, mereka tanya. Ya mereka kirim surat kepada Raja Babel, orang-orang yang syirik ini yang mau menghentikan pekerjaan Tuhan. Ya mereka tanya, betul enggak Raja, dulu Raja Kores pernah menyuruh membangun kembali. Kalau memang ada surat itu tolong dikirim kepada kami. Ya orang-orang ini saudara memang luar biasa ingin menghalangi pekerjaan Tuhan. Sementara membangun kembali bait Allah, para pekerja ditentang oleh bupati yang ditunjuk oleh Persia, yang menuntut untuk mengetahui siapa yang telah memberi izin untuk mereka kembali membangun. Dan ini bisa menakut-nakuti, tetapi sebagaimana kita ketahui dari suratnya, mereka dengan berani menjawab, kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi. Ya memang tidak selalu mudah saudara untuk dengan berani menyatakan iman kita di dunia ini ya ketika kita ini ya percaya kepada Tuhan, tapi kita harus melakukannya. Cara untuk menghadapi tekanan dan intimidasi ialah ya kita harus mengakui bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan dan tidak perlu takut asal kita selalu ada dalam kebenaran. Jadi dikatakan di sana saudara, Kores itu disebut Raja Persia ya dan Raja Babel ya. Karena Persia baru saja menaklukkan Babel, jadi Kores adalah raja kedua bangsa itu. Ya Babel itu ya lebih penting untuk ya sejarah ini karena di situ lokasi dari pembuangan orang Ibrani selama 70 tahun. Babel yang disebutkan dalam ya Esra 5 ini mungkin merujuk kepada kota Babel yang adalah ibu kota bangsa Babel. Jadi pada waktu Raja Kores itu berkuasa, dikatakan dia adalah Raja Persia dan juga Raja Babel, sebab pada waktu itu Babel jatuh di bawah tangan kekuasaan Persia saudara. Ya tapi kita melihat sebesar apapun tantangan yang akan kita hadapi dalam kita terus membangun kerajaan Allah, membangun ya kehendak Tuhan, tetaplah kuat dan percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya baik, kita lanjutkan Esra pasal yang ke-6. Sesudah itu atas perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbandaraan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Ya piagam. Pada tahun pertama zaman Raja Kores dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta, dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan, dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu harus dikembalikan, supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem ke tempatnya yang semula, dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Jadi saudara ya, ketika orang-orang yang tidak senang pembangunan bait Allah itu protes kepada Raja Babel, akhirnya dibongkarlah ya tempat penyimpanan surat-surat, dokumen-dokumen untuk mencari bahwa benar enggak Raja pernah memberikan satu perintah untuk membangun bait Allah itu. Ya jadi banyak dokumen ya dari tanah liat dan papirus yang tercatat sebagai transaksi bisnis dan data sejarah yang telah ditemukan dalam wilayah ini, yaitu dekat di Syria ya zaman sekarang. Perpustakaan yang besar dan arsip-arsip berisi ribuan catatan seperti itu ditemukan di Ebla dan di Syria. Jadi Esra ya kemudian saudara
di kitab Esra ini kita tahu bahwa pernah terjadi, akhirnya dibongkarlah dokumen-dokumen yang ada di Babel untuk mencari apakah benar raja pernah mengeluarkan titah untuk membangun kembali. Ternyata benar, ditemukan satu gulungan kitab yang isinya bahwa raja menyuruh untuk kembali membangun rumah Tuhan itu. Ya, tidak mudah memang saudara. Jadi banyak orang-orang sirik dalam hidup kita ini. Seringkali memang orang-orang itu ya mungkin orang luar ya yang memusuhi kita, mungkin keluarga sendiri, mungkin siapa saja ya, itu arti rohaninya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh melakukan sesuatu yang sesuai kehendak Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka Tuhan pasti membela. Coba bayangkan kalau surat itu sudah hilang, ya maka pasti dihentikanlah pembangunan rumah Tuhan itu. Artinya apa saudara? Tapi karena Tuhan itu sudah tahu hari ini, bahkan rancangan masa depan itu Tuhan tahu. Apakah Tuhan tahu nanti akan ada orang-orang yang mencoba mencari tahu kebenaran surat itu? Tuhan sudah tahu, makanya dokumen itu ada dan tersimpan untuk menjadi bukti di kemudian hari. Artinya apa saudara? Percayalah bahwa apa yang pun yang terjadi dengan hidup kita itu Tuhan sudah tahu. Rancangan yang sekarang, rancangan yang masa yang ini, yang akan datang, bahkan di masa lampau, semua itu Tuhan yang turut bekerja. Jadi dokumen itu ditemukan saudara ya, dan akhirnya dibacakan bahwa ternyata benar raja pernah menyuruh ya, dikatakan di sana bahwa ya pada tahun pertama zaman Raja Kores itu dikeluarkanlah perintah ya untuk membangun, bahkan semua yang dicuri dari bait Allah itu, emas, perak yang pernah diambil dari dalam bait Allah itu disuruh raja kembalikan semua ke Yerusalem, ke bait Allah ketika itu sudah dibangun kembali. Ayat yang ke-6, oleh sebab itu ya, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Setar Bosnai serta rekan-rekanmu, para pegawai daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan pembangunan rumah Allah itu, ya bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan dan daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Akhirnya bupati dari daerah seberang sungai Efrat yang akan berusaha mencegah pembangunan rumah Tuhan itu ya diberi perintah oleh raja, dikatakan ya kamu menjauh dari sana, jangan ganggu orang-orang yang sedang membangun itu, karena ini ada surat yang memang dibuat oleh Raja Kores ya. Tapi sebaliknya kamu justru harus memberi upeti, kamu harus memberi ya dari uang kerajaan, bahkan dari pajak, dari upeti daerahmu itu harus membantu pembangunan rumah Tuhan itu. Ya saudara, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka jalannya itu Tuhanlah yang turut bekerja, semua menjadi dilancarkan saudara ya. Disuruh tanggung, malah disuruh beri uang kepada orang-orang itu. Ayat 9, dan apa yang diperlukan yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba dan korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur dan minyak menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem, semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Malah saudara ya disuruh ya oleh Raja Persia, kamu justru harus ya siapkan semua kebutuhan yang diperlukan dalam pembangunan bait Allah itu, bahkan kamu harus persembahkan kambing, domba, lembu, tidak boleh lalai setiap hari, agar di sana dipersembahkan korban bagi Tuhan dan ada doa yang dinaikkan buat raja dan anak-anaknya. Ya, puji Tuhan saudara, malah akhirnya pembangunan bait Allah itu kembali dan semua ya pekerjaan di dalamnya menjadi lancar, oleh karena orang yang mereka-rekakan yang jahat dibalikin Tuhan menjadi hal yang baik. Mereka tadi bermaksud menghadap raja untuk mencegah pembangunan itu, malah sama raja mereka disuruh membantu pembangunan itu saudara. Itulah Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan ketika kita berjalan bersama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Tuhan tuh sanggup ya, kutuk di rumah menjadi berkat saudara ya.
Dan dikatakan di sana selanjutnya ayat 11, telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakkannya pada ujung tiang itu dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan. Ya, oleh karena hal itu, maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku Darius yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Wow, malah raja mengeluarkan satu titah. Barang siapa yang mengganggu pembangunan rumah Tuhan itu, maka aku sendiri yang akan mencabut satu tiang penyangga di rumahnya untuk menyangga dia di tiang itu dan supaya rumahnya dirobohkan. Ya, jangan main-main saudara. Ya, kita jangan mengusik atau membuat orang itu menjauh dari Tuhan, membuat orang menentang Tuhan, tapi mari kita menopang pekerjaan Tuhan agar supaya murka Tuhan tidak turun. Pada akhirnya orang-orang yang cari muka, orang-orang yang ingin menjatuhkan justru kepada mereka lah ditimpakan saudara. Malah mereka diberi perintah, jangan sampai kalau ada di antara kalian yang menghalangi pembangunan rumah Tuhan itu, maka kalian pasti dihukum, rumahmu akan dirobohkan menjadi puing-puing. Ya, apapun persoalan kita hari-hari ini saudara, tetaplah berserah pada Tuhan, tetaplah percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan dan Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Tetap kuat dan tetap berharap. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami bersyukur buat peneguhan dari firman-Mu bahwa kami harus menopang pekerjaan Tuhan, menopang rencana Tuhan, bahkan terus membawa hidup kami Tuhan mendekat kepada-Mu, membangun kembali bait Allah, mesbah doa, mesbah Tuhan yang ada dalam hidup kami. Biarlah kami tidak menentang akan setiap pekerjaan Tuhan, tapi justru kami menjadi orang yang mendukung pekerjaan Tuhan itu. Bapa, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan yang berat. Tuhan tolong jauhkan dari segala Tuhan hal-hal yang tidak diinginkan. Biarlah kami boleh terus berserah kepada Tuhan. Tidak depresi, tidak stres. Tuhan, kami datang kepada-Mu, beri kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami hari-hari ini. Kalau ada yang terbaring sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan dan jamah. Letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, saudara perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang hari-hari ini sedang ada pergumulan yang berat, juga Tuhan menjadi penghibur bagi setiap kami Tuhan. Yang ingin mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Yang ingin melepaskan diri dari ikatan-ikatan dosa, Tuhan pulihkan, Tuhan lepaskan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi. Tuhan tolong Bapa, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga tolong setiap anak-anak-Mu Bapa yang ada di dalam tekanan hidup yang berat, yang rindu terjadi pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan juga yang memberkati untuk setiap mereka yang ingin menjual aset, yang terlilit hutang piutang. Tuhan beri yang terbaik Bapa. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang juga malam ini Tuhan, yang Engkau tahu orang anak-anak-Mu Tuhan yang sedang ada di dalam tekanan yang berat, beri kelegaan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Kami berdoa biarlah kasih karunia Tuhan tercurah atas bangsa kami Indonesia. Damai sejahtera, dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari pertikaian, dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terbaring sakit terutama Tuhan, demam berdarah hari-hari ini sedang merebak di Indonesia. Biarlah Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami berdoa juga Bapa untuk setiap anak-anak-Mu di atas bangsa ini boleh kembali bertobat, lawatan Tuhan terjadi di bangsa kami, hujan pertobatan tercurah. Berkati Bapak Presiden Jokowi di dalam nama Yesus, beri kesehatan, kekuatan, roh takut akan Tuhan. Semua keputusan-keputusan yang Dia buat berasal dari Tuhan. Juga kami berdoa untuk pelantikan presiden yang baru di bulan Oktober nanti. Tuhan juga memberkati, biarlah semua orang-orang yang berdiri ke pemerintahan di atas bangsa ini
memiliki roh takut akan Tuhan Bapa. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jamah dan lawat, beri Tuhan damai sejahtera-Mu, hujan pertobatan tercurah, agar semua bangsa-bangsa bertobat kembali kepada Tuhan menjelang hari-hari yang terakhir di akhir zaman. Biar Engkau dapati kami semua layak dan berkenan Tuhan. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.